Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana Iqbal Hairi dengan NIM 2023-23-0017. Di sini saya akan melanjutkan mempraktekkan dan menjelaskan tentang Linux Unhatched dimulai dari bab 7 sampai dengan bab 12. Dan tujuannya untuk tugas mata kuliah sistem operasi. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah sistem operasi Bapak Yonson Fern Andana Saputra, Eskop Mkom. Nah, di sini di bab 7 ini ada permissions. Permissions itu aturannya yang menentukan siapa saja yang bisa melakukan sesuatu folder dengan file atau folder, seperti membaca, mengedit, atau menjalankannya. Kalau kita mengetik perintah ls -l, kita bisa lihat detail permission untuk setiap file. Misalnya kita punya script bernama hello sh di folder dokumen. Nanti kita akan lihat seperti apa permissionnya, kayak gini. Pertama, kita ketik dulu cd terus miring itu. Kalau sudah masuk sini, kita ketik ls -l hello .sh. Nah, di sini kelihatan nih tipe field dari filenya. Kalau di sini awalnya ada tanda strip, itu tipe filenya itu berarti itu tipenya adalah sebuah file. Nah, kalau di sini nih awalnya itu D, itu tipenya folder. Nah, kalau kita ke sini, di bawah sini ada permission fieldnya. Dan yang pertama ini, bagian sini owner ini, RW ini itu adalah izin dari owner. Jadi si owner itu cuman bisa read dan write saja, karena ini kan RW nih. Nah, dia itu di sini tuh nggak bisa execute. Lalu di sini di bawahnya yang kedua itu group, dan si group ini tuh cuman bisa melakukan read karena di sini tuh cuma ada tulisan R ya. Jadi karena dia cuman bisa read, dia itu nggak bisa melakukan write dan execute. Nah, yang terakhir di situ ada other. Di sini dia sama juga kayak group, dia cuma bisa read, jadi dia nggak bisa melakukan write dan execute. Lalu selanjutnya masuk ke tipe-tipe permissions. Nah, tipe-tipe permissions ini ada 3, diantaranya tadi ada read, write, dan execute. Nah, read atau ini R gini, itu artinya kamu bisa melihat isi file atau menyalinnya. Kalau di dalam folder itu nggak ada izin eksekusi, berarti kita tuh cuman bisa lihat daftar file tanpa detail. Tapi kalau ada izin eksekusi, perintah ls -l bisa kasih informasi lebih lengkap tentang file. Nah, di selanjutnya ini ada write atau w. Ini nih, kata w itu permissionnya untuk mengubah atau menimpa isi file. Kita juga bisa menambah atau menghapus file dari folder. Tapi biar bisa bekerja, folder juga harus punya izin eksekusi. Lalu yang terakhir itu ada execute atau X. Itu permisinya buat ngejagain file sebagai proses. Kalau file itu script, kita bisa juga perlu izin read. Untuk folder execute ini bikin kita bisa masuk ke folder tersebut, tapi syaratnya folder-folder itu di atasnya juga harus punya izin eksekusi. Lalu selanjutnya ada changing file permissions. Di dalam bab ini kita akan menggunakan perintah chmod yang gunanya untuk mengubah aturan siapa yang bisa akses file atau folder. Cuma user root atau yang punya file itu yang bisa ganti aturan izinnya. Lalu kita scroll ke bawah di sini. Nah, di sini ada metode simbolik chmod, diantara simbol set itu tuh ada u, itu yang artinya user, berarti itu si pemilik filenya. G itu adalah group yang punya akses file itu. Terus O atau other itu artinya semua orang yang bukan pemilik atau bagian dari grup itu.
Lalu A itu untuk all, ini buat semua pengguna baik pemilik grup ataupun yang lain. Lalu berikutnya kita tentukan simbol aksi yang akan dipakai diantaranya plus. Plus ini tambahan izin akses kalau belum ada. Lalu sama dengan ini gunanya untuk menentukan izin akses secara langsung, cuma yang kita kasih aja yang aktif. Lalu strip ini hapus izin akses kalau memang perlu. Nah, setelah memilih simbol aksi, kita di sini kita bisa menentukan izin apa saja yang akan diubah. Di antaranya itu ada R itu read buat membaca file atau lihat isi folder, terus W itu untuk write buat ngedit atau nambah file, terus X itu execute buat ngejalanin file atau filenya program atau script. Nah, contohnya itu seperti ini, kita ketik ls min l hello.sh. Nah, di file ini user kita sebagai pengguna hanya bisa read dan write nih di sini. Ini bisa read dan write dan tidak bisa menjalankan execute. Nah, kita bisa mengubahnya. Cuman kalau kita paksain untuk eksekusi file kalau kayak gini sh, maka akan muncul tanda seperti ini, permission denied. Caranya biar kita bisa mengganti biar bisa kita execute-nya lagi tuh caranya kita itu ketik seperti ini nih, chmod u plus x hello.sh. Nah, di sini kita udah ganti. Di sini tuh U itu sebagai user dan plus itu untuk menambahkan izin dan X itu adalah execute. Lalu kita ketik nama file 7 tuh ya tadi. Nah, setelah kita ketik itu kita udah dapat permissionnya. Lalu lanjut kita ketik, kalau mau lihat itu ketik ls min l terus kita hello.sh. Nah, di sini tulisannya nih udah ada rwxr, berarti kita sudah bisa mengexecute filenya. Terus kita ulangin lagi tadi perintah tadi, kita ketik hello.sh ini, kita lihat, maka muncul sebuah perintan hello world seperti ini. Lalu kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu changing file ownership. Changing file ownership itu terdapat sebuah perintah count yang dipakai untuk ganti pemilik file atau folder. Buat ganti pemilik pengguna, kita butuh akses admin. Penggunaan biasa nggak akan bisa ganti pemilik file mereka, meskipun mau kasih ke orang lain. Tapi count bisa dipakai buat ganti pemilik grup, dan itu bisa dilakukan oleh root atau pemilik file. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita ketik ls hello sh nih. Di sini kepemilikan dari file hello sh ini masih punya sysadmin. Jika ingin mengubahnya itu gampang, kita ketik sudo lalu count lalu nama usernya yaitu root dan nama filenya yaitu hello.sh. Sini kita akan masukkan passwordnya itu netlab 123. Nah, di sini sekarang kepemilikan dari hello sh ini sudah berganti root dan dengan cara seperti ini. Nah, di sini kepemilikannya sudah menjadi ke root. Di sebelahnya itu ada
kepemilikan grup. Ini masih sysadmin. Lalu kalau kita ingin langsung mengeksekusi file tersebut, nih seperti kita ketik hello .sh, akan terjadi seperti ini, permission denied. Nah, hal ini itu terjadi karena kepemilikan dari file hello.sh ini sudah kita rubah yang dari sysadmin ke root. Nah, kalau kita ingin eksekusi filenya, kita harus ketik dulu sudo terus baru perintah tadi sh. Jadi keluarnya itu kayak begini, sama seperti tadi sebelumnya, yang di bab sebelumnya itu perintan hello world. Lalu sekarang kita masuk di bab selanjutnya, yaitu bab 10, yaitu viewing files. Nah, ada beberapa perintah Linux yang bisa dipakai untuk viewing files. Salah satunya adalah cat. Ini singkatannya itu dari concatenate yang sering dipakai buat melihat isi file kecil dengan cepat. Perintah cat akan menampilkan seluruh isi file, jadi lebih cocok buat file kecil yang isinya tidak terlalu banyak. Untuk melihat isi file, cukup ketik cat diikuti nama file yang mau dilihat. Nah, seperti ini contohnya ya. Misal kita tulis cat, filenya animals.txt. Nah, ini jadi memunculkan nama-nama 5 baris ini, ada nama-nama hewan yang ada di dalam files animals ini. Nah, di bawahnya ini ada head dan tail. Nah, head itu perintah yang dipakai buat lihat bagian awal file. Secara default, head itu bakal menampilkan 10 baris pertama dari file. Nah, karena ini cuma 5, jadi kita akan coba pada alpha text. Head alpha.txt. Nah, di sini jadi muncul awal, ya sama aja sih sebenarnya seperti kalau kita nulis cat, cuman ini kita cuma memunculkan 10 file. Nah, selanjutnya kalau tail itu kebalikan dari head, dia itu melihat dari akhir file. Secara default tail itu menampilkan 10 baris terakhir dari file alpha ini. Jadi kita akan ketik tail titik tail alpha. Nah, dia memunculkan 10 baris terakhir, jadi yang dari Z sampai Q ini. Tadi kan A sampai C, 10 baris terakhir. Nah, kita juga itu bisa mengatur seberapa banyak file yang akan dimunculkan. Jadi misalkan contohnya seperti ini, kita head, kita tuh ketik lsn, kita mau munculin berapa file. Misal kita ingin munculin 3 aja, terus kita masukin ininya, filenya apa, file.txt. Nah, pasti akan muncul A sampai C. Nah, seperti saya bilang, jadi dia tuh akan munculin sebanyak 3 baris saja. Nah, selanjutnya untuk tails juga sama, kita ketik perintah seperti ini, n, kita sebanyak 3 juga sampai tadi ada 5 file yang muncul dari paling terakhir, file paling terakhir. Nah, lalu selanjutnya sekarang kita ada di bab 11.1, yaitu copying files. Gunanya untuk mengcopy sebuah file atau folder dengan menggunakan fungsi cp. Sebagai contoh, kalau kita ingin membuat folder baru, ya caranya kita ketik, sebelum kita copy ya, kita buat file baru, passwd titik, kita lihat di ls apakah ada namanya. Tuh di sini ada namanya passwd ya, ada namanya passwd. Lalu kalau kita ingin copy file passwd-nya, caranya gini, cp passwd, lalu untuk nama
kopiannya, nama yang sudah tercopy kita kasih nama copy atau nama apa aja bebas. Ini hanya untuk membedakan saja. Kita les lagi. Nah, tadi yang file kita buat tadi pas WD ini file originalnya, lalu yang di sini yang bawah ini yang copy ini file yang sudah kita copy. Jadi begitu. Nah, di selanjutnya ini masih sama mengenai copying files. Nah, di bab sini menggunakan perintah dd. Nah, perintah dd ini alat yang dipakai buat nyalin file atau partisi secara main detail bit per bit. Ada beberapa fitur berguna dari dd itu. Yang pertama, bisa dipakai untuk cloning atau menghapus seluruh disk atau partisi. Bisa juga untuk menyalin data mentah ke perangkat yang bisa dicabut kayak USB atau CD-ROM. Nah, yang ketiga itu bisa dipakai buat backup dan restore MBR, master boot record. Nah, yang terakhir itu bisa dibikin file dengan ukuran tertentu yang diisi 0 biner dan file ini bisa dipakai sebagai file swap atau memori virtual. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, itu seperti ini. Nah, itu apa sih si if, of, bs, dan count ini? Nah, if itu buat file input yang mau dibaca. Contohnya bisa dari dev 0 ini file yang khusus yang diisinya 0 terus. Nah, lalu of ini buat file output yang mau ditulis itu apa. Nah, bs itu ukuran blok yang dipakai, biasanya dianggap dalam byte, tapi ini bisa juga ditulis dalam satuan lain kayak K, M, G, dan T. Untuk kilobyte, megabyte, dan gigabyte dan terabyte, contohnya bisa pakai ukuran blok 1 megabyte. Nah, di contoh itu kita pakai 1 megabyte ya. Nah, count ini jumlah blok yang mau dibaca dari file input. Nah, contohnya yang kita gunakan itu countnya kita pakai 50 blok ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab terakhir yaitu bab 12 tentang moving files. Apa sih tuh moving files? Nah, jadi itu moving files itu berarti mengubah lokasi file tanpa membuat salinan baru. Setelah file dipindahkan, file asli akan hilang dari lokasi sumber yang hanya ada di lokasi tujuan. Nah, moving files ini menggunakan perintah mv yang dipakai buat memindahkan file dari satu tempat ke tempat lain di sistem file. Nah, kita butuh setidaknya dua argumen. Yang pertama adalah sumber, yaitu path ke file yang mau kita pindahkan, dan yang kedua adalah tujuan, yaitu tempat di mana file itu bakal dipindahkan. Nah, contohnya seperti ini. Di atas kita udah ada beberapa file txt. Contohnya kita akan memindahkan file numbers.txt. Kita akan memindahkannya ke folder full. Nah, dengan begini kita bisa ngecek folder full apakah ada file number txt. Nah, di sini ada file number txt-nya. Nah, selain itu kita juga sebenarnya bisa memindahkan banyak file gitu. Jadi tidak hanya satu saja file yang bisa kita pindahin. Jadi contohnya itu seperti ini, mv. Kita cek dulu filenya ada apa aja yang tersedia di dokumen sini. Lalu kita ketik mv, terus new home.txt, terus yang pas WD tadi yang copy aja pindahkan. Lalu ada red.txt, terus kita kasih pathnya ada di full, enter. Nah, kita cek apakah ada di dalam. Nah, yang ada di sini ada file yang udah kita pindahkan dari file dokumen sebelumnya, yaitu new home, passwd yang copy, dan red.txt. Jadi sudah begitu saja
video penjelasan mengenai Linux Unhatched dari bab 7 sampai dengan 12 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.